Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Sebelum kita baca firman Tuhan pada sore hari ini, boleh kita sama-sama angkat tangan kanan kita. Coba angkat tangan kanannya, kemudian tangan kirinya taruh di dada. Katakan dengan segenap hatimu, Tuhan mengasihi saya. Sekali lagi, Tuhan mengasihi saya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-3 sampai yang ke-4. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai yang ke-9. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras supaya sama-sama boleh mengerti firman Tuhan. 1, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dibusnakan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dengan api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Dia sabar terhadap kamu, karena Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada sore hari ini saya mau sharing firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang terkasih, di dalam ayatnya yang ketiga dan yang keempat, di situ kita melihat pada zaman akhir ini begitu banyak muncul pengejek-pengejek. Banyak muncul orang-orang yang mengejek. Sudahlah, kita itu hanya dongeng. Katanya Tuhanmu mau datang. Dari zaman sekolah minggu sampai kita sudah punya cucu 3, cucu 4, bahkan usia semakin lanjut, katanya Tuhan mau datang. Semakin dekat waktu Tuhan. Tapi mana? Kenapa sampai sekarang Tuhan belum datang? Sehingga akan muncul pengejek-pengejek, orang-orang yang menertawakan, bahkan muncul aliran-aliran baru karena mereka tidak sabar, karena mereka menganggap Tuhan bohong, Tuhan menipu kita. Semakin tua bumi ini, tapi mana Tuhan? Gak ada. Sampai sekarang mana? Katanya Dia mau datang, wujudnya saja tidak pernah saya lihat. Bagaimana Dia mau datang? Akan muncul pengejek-pengejek, saudara. Orang-orang di sekeliling kita, bahkan muncul aliran-aliran baru yang dengan teologi mereka mengatakan bahwa Tuhan tidak akan datang. Bumi semakin tua, tapi Tuhan tidak akan datang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7, di sini kita melihat bahwa bumi itu disimpan. Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang
fasih. Apakah di situ orang-orang percaya dikatakan? Bukan. Penghakiman akan orang-orang fasih. Jadi bumi sekarang ada untuk penghakiman nanti, untuk orang-orang fasih. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayatnya yang ke-8 sampai ke-9 kita baca. Akan tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saudaraku, sekarang kita ada hidup di tahun berapa? 2022. Rentang tahun sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini, rentang tahunnya 2022. Bagi Tuhan, tadi ingat, bagi Tuhan 1000 tahun sama dengan 1 tahun. Berarti sekarang sudah 2022. Kalau 2000 tahun berarti bagi Tuhan 2 tahun. 2 hari. 2 tahun. Kan tadi dibilang 1000 tahun sama dengan 1 hari. Berarti kalau 2000 tahun 2 sudah lewat 2000 tahun. Ada komanya 2 hari. Kan 2022 ada koma 2. Berarti kita sekarang sudah lewat sudah menjalani di tahun yang ke-3 bagi Tuhan. Ya kan? Karena sudah lewat dari 2022. Berarti sudah lewat dari 2000. Bagi Tuhan sudah 2 hari lebih. Ya kan? Di mata Tuhan sudah 2 hari lebih. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita buka di dalam Hosea 6 ayatnya yang kedua. Hosea pasalnya yang ke-6 ayatnya yang kedua, dikatakan, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Bagi Tuhan 2000 itu adalah 2 hari. Dan dikatakan kalau hari yang ketiga Tuhan akan membangkitkan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita. Jadi saudara, di dalam firman Tuhan begitu banyak hal-hal yang Tuhan sampaikan. 2 hari, 2 dinar, 3 hari, ada maksud-maksud Tuhan di dalamnya. Ada maksud-maksud Tuhan. Renungan saya sudah masuk 4 bulan. Renungan saya mengenai akhir zaman ini. Renungan saya punya grup bersama teman-teman kuliah saya. Bahkan saya menyisihkan sebagian dari penghasilan saya untuk diberikan kepada LAI, untuk menyebarkan firman Tuhan. Karena kenapa? Hari Tuhan semakin dekat. Apa yang kau perbuat untuk hari Tuhan semakin dekat? Di hari yang ketiga, apa yang akan terjadi, saudara? Nanti kita akan bahas. Kita buka lagi dalam Yohanes pasal 2. Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama. Di sini dikatakan, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Saudaraku, saya kira kita sudah tahu cerita ini. Dan di situ pada hari yang ketiga, disebutkan lagi hari yang ketiga. Jadi ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, di mana di sini ada suatu perkawinan mempelai laki-laki menjemput mempelai perempuan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, siapa mempelai laki-laki itu? Tuhan Yesus. Siapa mempelai perempuannya? Kita, saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bahwa di hari yang ketiga, Tuhan selalu memberitahu hari yang ketiga. Ada begitu banyak selalu diberitahu hari yang ketiga, sesudah hari yang kedua, yaitu hari yang ketiga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tadi dikatakan bahwa 1000 tahun sama dengan 1
1 hari. Sekarang kita sudah lewat dari 2022. Berarti kita masuk ke dalam tahun yang ke-3. Kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-25 sampai 28. Dikatakan demikian. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Saudaraku yang terkasih, di sini diceritakan tentang seorang ahli Taurat. Ahli Taurat, mereka merasa paling hebat. Ahli Taurat itu sombong, saudara. Mereka merasa mereka yang paling hidupnya benar. Dan dia datang bukan untuk mencari kebenaran. Lihat ya, dalam konteks ini, si ahli Taurat ini datang bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencobai Yesus. Jadi jangan disalahartikan. Banyak orang salah artikan firman ini. Oh, berarti untuk masuk ke kerajaan surga kita harus melakukan hukum Taurat. Bukan, saudara. Bukan itu yang dimaksud. Nah, kita harus tahu konteksnya. Nah, di sini seorang ahli Taurat datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia ingin berkata, kalau untuk masuk ke dalam kerajaan surga, apa yang harus saya lakukan? Dia tanya. Tuhan Yesus balik bertanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Kemudian dia kasih tahu, demikian. Kenapa, saudara? Karena Tuhan tahu ahli Taurat itu orang yang tidak mau dikalah. Ahli Taurat itu sombong. Jadi dia ingin memberitahu, lakukan itu, karena sampai pada akhirnya, sampai pada ujungnya engkau melakukan hukum Taurat, kau tidak akan pernah bisa dibenarkan dengan perbuatan. Pada akhirnya engkau akan butuhkan juru selamat. Engkau akan butuhkan saya. Itu yang dimaksud Tuhan, saudara. Karena orang-orang ahli Taurat selalu ingin masuk kerajaan surga, mereka harus melakukan hal yang baik, perbuatan yang baik. Dan itu juga dilakukan oleh orang-orang di seberang kita. Mereka harus melakukan pahala, melakukan semuanya. Tetapi ternyata saya belajar tidak ada satupun dari yang dilakukan yang bisa mencari mereka untuk masuk surga. Karena mereka tidak butuh jurus, karena mereka tidak punya jurus selamat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini Tuhan berkata kepada ahli Taurat, lakukan itu. Karena sampai pada akhirnya kau lakukan hukum Taurat, pada ujungnya, akhirnya engkau pasti akan mencari aku. Nah, kemudian di ayat yang ke-29, tetapi untuk membenarkan dirinya. Nah, di sini kita melihat si ahli Taurat ini tidak pernah mau dikalah. Untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyampung-penyampung yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, untuk membenarkan dirinya, untuk membenarkan diri si ahli Taurat ini, dia bertanya lagi, siapa sesamaku manusia itu? Siapa sesamaku manusia? Kemudian Tuhan berkata, seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara, kalau saudara melihat peta, di dalam peta itu Yerusalem itu sangat jauh dari Yeriko. Yerusalem berada tinggi, sekitar kurang lebih 600 di atas permukaan laut. Sementara Yeriko adalah tempat paling terendah, bahkan dikatakan -400 dari permukaan laut. Dan dikatakan bahwa Yerusalem di situ tempat
sementara Yeriko adalah kota yang terkutuk. Saudara masih ingat ceritanya? Ketika Yosua memberitahukan pada mereka kalau siapapun yang membangun kembali tembok ini, dia tidak akan hidup. Nah, sehingga Yeriko menjadi tempat yang terkutuk, saudara. Sangat jauh berbeda. Dan dikatakan bahwa orang dari Yerusalem, orang itu dari Yerusalem, dia turun, dia tinggalkan tempat Allah berada. Dia turun kemana? Ke Yeriko. Tempat apa? Yeriko itu tempat para penyamun, tempat yang terkutuk itu. Dia meninggalkan tempat di mana Allah berada untuk pergi ke Yeriko. Nah, di sini ada gambaran bagi kita. Gambaran kita, saudara, ketika kita meninggalkan gereja, ketika kita meninggalkan tempat di mana Allah berada, seperti orang itu, ketika dia meninggalkan Yerusalem, pergi ke dunia, kita jatuh ke tangan-tangan penyamun. Kita akan jatuh ke dalam tangan-tangan penyamun. Siapa penyamun? Zaman sekarang, iblis yang siap untuk memangsa kita. Kemudian dalam Lukas 10 lagi ayat yang ke-31 sampai 32. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudaraku, di sini ada imam dan Lewi. Imam dan Lewi ini adalah orang yang melayani di dalam bait Allah. Tetapi dikatakan apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mau menolong. Mereka jalan saja. Mereka tidak mau menolong. Ayatnya yang ke-33 sampai yang ke-34 dikatakan, lalu datang seorang Samaria yang datang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika orang Taurat ini dikatakan dengan Yesus, dan ketika itu lewatlah seorang Samaria, saya yakin ahli Taurat ini pasti kaget. Karena kenapa? Karena hubungan orang Yahudi, orang Israel sama orang Samaria zaman itu tidak baik. Seperti contohnya seperti Palestina dan Israel zaman sekarang. Seperti itu gambarannya. Tidak semua, tapi rata-rata. Jadi saudaraku pasti dia kaget ketika Tuhan Yesus berkata demikian. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di sini kita melihat. Nah, apa yang dimaksud dengan orang Samaria? Gambaran apa di sini yang Tuhan Yesus sebenarnya sampaikan? Digambarkan orang Samaria. Nah, di sini orang Samaria itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia ingin menggambarkan kepada si ahli Taurat. Orang Samaria adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dan yang jatuh ke dalam penyamun tadi itu adalah kita. Yang jatuh ke dalam jalan yang salah itu adalah kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Karena hatinya terbeban dengan belas kasihan. Hatinya ketika melihat kamu, hatinya ketika melihat saya, terbeban dengan belas kasihan. Jadi kita ada semua karena belas kasihannya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di ayatnya yang ke-34 di situ dikatakan, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Di zaman sekarang ini, di mana Tuhan menaruh kita? Ke tempat penginapan mana Tuhan menaruh orang percaya? Di gereja. Di gereja lukamu dibalut,
Di gereja imanmu semakin ditambah-tambahkan. Di gereja engkau mengerti melayani dengan suatu pengorbanan. Di gereja engkau tahu waktu kita, tenaga kita tidak dibayar, tetapi ada sukacita yang besar ketika kita melayani Tuhan. Saudaraku yang berkasih dalam Tuhan, penginapan berbicara tentang gereja di sini. Kita dirawat, kita dipulihkan di dalam gereja. Dan ayat yang ke-35 dikatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara yang berkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar. Kenapa dia tidak memberikan 3 dinar, 4 dinar atau 5 dinar? Kenapa? Karena orang ini mengukur dirinya kapan dia kembali. Dia mengukur kapan dia akan kembali, sebegitu juga dia akan berikan. Ingat 1 dinar berapa nilainya? 1 dinar dikatakan cukup untuk sehari. Berarti 2 dinar cukup untuk 2 hari. Nah, dia ingin di sini, orang ini ingin memberitahu bahwa dia memberikan 2 dinar berdasarkan kapan dia akan kembali. Keputusannya kapan dia akan kembali. Jadi ada maksudnya, saudara. Ada maksudnya dari 2 dinar ini. Bukan hanya sekedar ditaruh 2 dinar saja di situ. Kenapa bukan 3, 4 atau 5? Ada maksudnya. Nah, kemudian dikatakan, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Apakah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan berbuatlah demikian. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di sini kita belajar bagaimana Tuhan menggambarkan kepada ahli Taurat bahwa dia tidak lagi datang ke dunia ini kita harus melakukan perbuatan yang menyiksa kita. Tidak. Tetapi ada ternyata maksud Tuhan. Di sini kita belajar bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan di dunia ini adalah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk kita. Tuhan menggambarkan bagaimana dengan kita. Di sini dikatakan dari ayatnya tadi yang di Yohanes, setelah hari yang kedua, berarti hari yang ketiga, 2 dinar. Ada maksud Tuhan, ada yang Tuhan ingin tunjukkan bagi kita. Di sini saudara kita belajar bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau beritahu bagi kita. Ketika kita melayani Tuhan, teman-teman pelayan Tuhan, jangan pernah hitung-hitung dalam melayani Tuhan. Kalau sekarang gereja kita masih bisa memberikan ongkos untuk isi bensin mungkin sudah cukup, jangan mengeluh lagi. Karena saudaraku, ia akan gantikan dengan mahkota kehidupan ketika dia kembali. Akan ada sesuatu gift yang terlebih besar dari itu, yang Tuhan akan berikan bagi kita. Dan dikatakan di gereja ini, di akhir zaman, di gereja ini kita dirawat selama berapa? 2 dinar adalah tanda 2 hari. 2 hari bagi Tuhan berapa? 2000 tahun. Sesudah itu dia akan kembali di hari yang ketiga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tidak bisa lagi bermain-main. Kita hidup pada hari yang ketiga. Kita tidak bisa lagi main-main. Bumi semakin tua, tanda-tanda Tuhan berikan untuk kita waspada. Kita hidup di tahun yang ketiga buat Tuhan. Persiapkan dirimu, melayani Tuhan, melayani dengan sungguh-sungguh. Apa yang kau bisa berikan, berikan untuk Tuhan. Kalau saya hanya bisa untuk menerima tamu, berikan senyumanmu yang terbaik untuk jemaat Tuhan. Kalau kau hanya bisa berdoa, berdoa baik-baik buat gereja Tuhan. Berdoa baik-baik buat gembala kita, pelayan-pelayan kita. Itu yang
Tuhan mau dalam kehidupan kita, mari sama-sama kita ingat bahwa kita tidak lagi harusnya main-main dalam menjalani kehidupan kita. Nah, di sini dalam Yohanes 4, kita buka lagi Yohanes 4. Yohanes pasal yang keempat ayatnya yang ketiga sampai yang keempat dikatakan, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah, saudaraku, seperti yang tadi saya bilang, bahwa orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Orang Yahudi sangat tidak suka dengan orang-orang Samaria. Nah, dan dikatakan di sini, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Nah, di sini Yudea itu adalah tempat juga orang-orang Yahudi. Sama, di Galilea juga ada tempat-tempat orang Yahudi. Tetapi bedanya di Yudea itu orang-orang Yahudi yang sekuler. Sementara di Galilea adalah orang-orang Yahudi atau orang Israel yang sangat rohani. Di situ banyak kali Taurat dan mereka menolak. Mereka menolak ajaran Yesus. Mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya. Mereka menolak. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika di Galilea, di situ adalah orang-orang yang tadi saya bilang, di dalam Galilea adalah orang-orang Israel, orang-orang yang sebenarnya mau diselamatkan oleh Tuhan. Sebenarnya di situ tujuan Tuhan, tetapi mereka menolak itu. Nah, makanya di Galilea banyak Tuhan Yesus melakukan suatu mujizat-mujizat, saudara. Tetapi orang-orang di Galilea menolak itu. Nah, kemudian dia katakan dia akan kembali ke Galilea. Tetapi sebelum kembali ke Galilea, ia akan melintasi ayat yang keempat, daerah Samaria. Tadi saya katakan daerah Samaria adalah orang-orang bangsa lain, kan orang-orang Yahudi. Nah, saudaraku, ini adalah suatu gambaran yang indah, kabar yang baik untuk kita sebenarnya. Buat yang belum tahu, kalian harus tahu. Nah, ini gambaran yang baik karena di sini karena orang Israel menolak keselamatan, karena orang Israel menolak ajaran Yesus. Nah, sehingga ia beralih kepada bangsa-bangsa lain. Dia beralih ke Samaria, ke bangsa-bangsa lain. Makanya sampai sekarang kita juga menerima juga keselamatan karena orang Israel menolak itu. Nah, saudaraku, berapa lama Yesus berada di Samaria? Berapa lama Yesus berada di Samaria? Ayatnya 43 sampai 45. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan setelah 2 hari. Ada lagi tanda yang Tuhan mau beritahu. Setelah 2 hari, dia kembali ke Galilea. Jadi saudaraku, Allah pasti akan kembali kepada bangsa Israel. Kita sama-sama berdoa supaya bangsa-bangsa Israel di zaman sekarang pun mereka banyak yang kembali mencari Tuhan. Mereka banyak untuk mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini sudah hari yang ketiga. Jadi waktunya sudah dekat. Waktunya sudah dekat buat kita. Mungkin saudara tanya kapan? Kan sekarang kita sudah masuk hari yang ketiga. Lalu kapan? Kapan Tuhan Yesus itu datang? Nah, saudaraku, mari kita sama-sama lagi buka di dalam Wahyu 22 ayatnya yang ke-17. Wahyu 22 ayatnya yang ke-17 dikatakan, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus,
cuma. Saudaraku, di sini ayatnya ke-17 ada kata roh dan pengantin perempuan. Nah, siapa roh itu? Roh Allah, Roh Kudus. Siapa pengantin perempuannya? Kita adalah pengantin perempuannya. Dan dikatakan, marilah, Tuhan Yesus akan datang, marilah. Jadi saudara, seharusnya kita meresponi kedatangan Tuhan itu dengan kata marilah. Seharusnya di mana ada Roh Kudus dan pengantin perempuan berkata marilah, datanglah Tuhan. Ternyata sebenarnya Tuhan mau demikian. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Hari ke hari kita menantikan Tuhan datanglah, marilah Tuhan, datanglah. Tapi kalau kita lihat realitas sekarang berbanding terbalik, saudara. Kita takut dengan kedatangan Tuhan. Kita takut dihakimi dengan Tuhan. Kita takut, saya belum siap Tuhan, saya belum siap. Kalau kita masih berkata demikian, kita belum mengerti betul dengan juru selamat kita. Kita belum mengenal betul juru selamat kita. Jadi saudara, harusnya firman Tuhan berkata, marilah Tuhan, marilah Tuhan Yesus, datanglah. Itu yang Tuhan mau, saudara. Kemudian apa jawab Tuhan? Ayatnya yang ke 20 sampai 21, di ayatnya di Wahyu pasal 22 tadi. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini dikatakan, aku datang segera. Nah, di dalam bahasa Yunani, segera itu artinya tachi, T-A-C-H-U, tachi. Artinya apa? Dia datang tiba-tiba, dia datang segera, dia datang kapan saja. Tetapi Tuhan memberitahu kita tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya bahwa dia akan datang. Dan satu pengetahuan lagi, di hari yang ketiga Tuhan akan datang. Kita sudah hidup di tahun ke-3. Dan ketika kita hidup di tahun yang ketiga, seharusnya kita menantikan Tuhan bukan dengan ketakutan, tetapi kita harus berseru, datanglah Tuhan, marilah, datanglah sekarang. Saya selalu ketawa. Dulu teman saya, kalau saya bilang, seharusnya kita senang kalau Tuhan mau datang. Seharusnya memang berarti kita harus berbahagia ya kalau Tuhan mau datang. Jangan minum siang. Saya belum kawin ini. Jangan minum siang. Masih banyak utangku ini dan segala macam. Tetapi saudara, ternyata firman Tuhan berkata, di mana roh dan pengantin perempuan harus bersepakat, marilah Tuhan, datanglah. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut, saudara. Seharusnya kita menantikan kedatangan Tuhan dengan kebahagiaan. Kalau saudara mendengar firman Tuhan, khotbah saya bulan lalu, di mana Tuhan sudah membuka materai itu. Materai yang tadinya dipenuhi dengan kuasa kegelapan, dimateraikan dengan iblis, kita dikuasai, sudah dibukakan. Dan dikatakan di dalam Wahyu 1 ayat yang ketiga, seharusnya ketika kita membaca kitab Wahyu, kita bukannya takut, tetapi kita harusnya berbahagia. Coba saudara baca di ayat yang ketiga. Dan saya sekarang lagi banyak belajar tentang kitab Wahyu. Dan kalau saudara sedang belajar kitab Wahyu, untuk mengerti, menafsirkan kitab Wahyu, saudara bukannya di Yohanes. Selalu melihat ke Yohanes. Karena kenapa? Yohanes adalah penulis dari kitab Wahyu. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini harusnya kita berbahagia. Kita menantikan kedatangan Tuhan, memanggil, Tuhan kami mau Engkau datang. Tuhan kami mau Engkau datang yang kedua kali. Nah, di ayat yang ke-21 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan sampai Ia datang yang kedua kali, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus akan menyertai kamu selama-lamanya. Dia
Apapun masalah kehidupanmu hari ini, ingatlah Tuhan menyertai kamu selama-lamanya. Sampai Tuhan datang, Dia tidak pernah meninggalkan. Dia tidak pernah biarkan kita sampai tergeletak ketika kita terjatuh. Karena kenapa? Dia akan datang dan kita harusnya menyambut kedatangannya dengan sukacita. Masih ada yang takut memanggil Tuhan untuk datang? Masih ada yang takut kedatangan Tuhan kedua kali? Masih ada? Bertobat saudara. Ternyata firman Tuhan sudah katakan harusnya kita berkata, marilah Tuhan datanglah, marilah Tuhan. Dan seharusnya kita tidak perlu takut. Kasih karunia Allah menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Amin. Kita orang-orang yang dipilih Tuhan. Haleluya. Kita akan diselamatkan saudara. Saya lagi belajar juga sekarang tentang pengangkatan dan masa penghakiman. Saya sedang banyak belajar. Masih banyak yang belum bisa saya sampaikan karena saya masih belajar. Saya sampai beli buku tafsiran-tafsiran dari orang-orang yang terpercaya. Salah satu dari Dave Humbert, siapa tuh? Pokoknya bukunya itu lebih banyak bahasa Yunani, tetapi pas untuk firman Tuhan. Saya juga belajar dari kitab Wahyu yang ditulis oleh Erastus. Saudara boleh beli bukunya. Maaf saya tidak pinjamkan, karena banyak buku saya dipinjam dan tidak kembali saudara. Saya tidak bisa pinjamkan buku saya banyak, tapi saya sembunyikan. Tidak ada yang boleh pinjam khusus untuk saya, karena banyak orang pinjam buku tapi tidak dikembalikan. Jadi saudara yang berkasih di dalam Tuhan, mari sama-sama kita menantikan kedatangan Tuhan dengan sukacita. Kita menantikan kedatangan Tuhan dengan berbahagia. Amin. Amin. Tuhan puji.